Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brady Paherangga, NIM 1221988. Perkenalkan, saya Rivaldino, NIM 1221992. Kami dari kelas K3C akan mempresentasikan tentang studi kasus tentang kesehatan dan keselamatan kerja industri pengadaan jagung di PT Java Confit Indonesia Tbk. PT Java Confit Indonesia Tbk atau dikenal dengan JPFA beroperasi sebagai perusahaan agri-food terintegrasi di Indonesia. Kegiatan bisnis utama JPFA ini meliputi pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya pertanian. Pabrik pakan ternak terletak di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Cirebon dan Tangerang, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, Padang, Sumatera Barat, Bati-Bati, Kalimantan Selatan, dan Bandar Lampung, Sumatera Selatan. JPFA memiliki 3 divisi. Yang pertama itu unggas, budidaya, dan dukungan bisnis strategis. JPFA ini tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 1989. Pada papan pengembangan, perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Kecelakaan akibat kerja yang mungkin terjadi di perusahaan JPFA ini yaitu meliputi kejatuhan benda, tersetrum listrik, menginjak benda tajam atau berbahaya seperti paku, beling, dan zat kimia, tergores dan tersayat benang, menyentuh benda atau terkena cairan panas yang disebut bahan kimia atau cairan kimia, tabrakan, gendang telinga rusak karena mendengar suara bising, mesin produksi jangka panjang. Berikut ada animasi contoh penyakitnya, ada tersayat, tabrakan, tersetrum listrik, menginjak benda tajam atau paku, dan kejatuhan benda. Berikutnya ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ada ketulian, yaitu kehilangan pendengaran diakibatkan mendengar suara frekuensi keras secara jangka panjang, kebutaan atau kehilangan penglihatan, patah tulang, gegar otak, anemia atau kekurangan darah merah, memar, gangguan pernapasan, gangguan saraf, terbakar yaitu luka bakar, dan kram. Ini meliputi gambar-gambar. Yang pertama itu kebisingan, kerusakan telinga karena terdengar suara bising yang tinggi desibelnya. Yang kedua itu patah tulang atau patah kaki. Yang ketiga terbakar. Keempat itu pusing, dan kelima batuk-batuk dan kaki cedera. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja itu di PT JPFA Indonesia yang pertama itu menggunakan baju pelindung atau alat pelindung diri bagi pekerjanya. Kedua itu menggunakan masker. Ketiga itu menggunakan safety helmet agar mencegah terkenanya benda tajam atau kejatuhan benda tajam. Keempat itu menggunakan sarung tangan agar tidak tersayat benang. Kelima itu menggunakan kacamata pengaman. Keenam itu menggunakan earplug. Ketujuh menggunakan sepatu boot dan sepatu khusus agar tidak terinjak beling atau paku. Hati-hati saat di jalan, baik berangkat kerja atau sedang bekerja, agar terhindar dari tabrakan. Dan yang terakhir itu mengikuti prosedur K3 yang telah ada. Berikut di sini ada
Animasi contoh dari alat pelindung diri yang harus dipakai ada baju pelindung, sepatu boot, kacamata, masker, sarung tangan, earplug, dan ini ada safety helmet, ada 2 model, yang satu biasa, yang satu ada earplug-nya sendiri. Berikutnya adalah penanggulangan penyakit akibat kerja. Pertama, melakukan identifikasi potensi bahaya yang ada, potensi bahaya yang mungkin terjadi. Setelah itu, kita mempromosikan kesehatan kerja sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Setelah itu, melakukan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja, bisa dengan eliminasi atau pengendalian. Berikutnya, pemberian informasi mengenai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan cara pemakaian alat pelindung diri yang benar. Pemberian imunisasi bagi pekerja yang terpajan dengan agen biologi tertentu. Pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus apabila sesuai indikasi ditemukan ada keluhan dan atau potensi bahaya di tempat kerja. Analisis risiko di PT JPFA Indonesia. Yang pertama itu bahaya debu jagung, berisiko gangguan saluran pernafasan, sesak nafas, tingkat risikonya itu tinggi. Kedua itu bahan food adiktif yang berisiko iritasi kulit, iritasi mata, tingkat risikonya itu tinggi. Tiga itu kebisingan di atas NAB, risikonya itu ketulian pada telinga, pendengaran berkurang, tingkat risikonya itu tinggi. Tangan tertusuk jarum jahit, berisiko tangan terluka dan berdarah, tingkat risikonya sedang. Bekerja dengan membungkuk, berisiko sakit punggung atau tingkat risikonya sedang. Yang kelima itu tutup mesin tidak rapat, berisiko jatuh, jari kelingking kerja putus, tingkat risikonya itu sedang. Yang terakhir itu tangan terjepit penjepit karung di unit bagging, berisiko itu tangan cedera, tingkat risikonya itu rendah. Pengendalian risiko di PT JPFA Indonesia itu yang pertama itu disiplin waktu kerja. Pekerja harus disiplin dalam hal waktu. Jika waktu menunjukkan untuk beristirahat, maka sebaiknya beristirahat agar terhindar dari kengantukan atau lain-lain. Yang kedua itu menaati SOP atau operasional prosedur. Kerja harus taat terhadap standar operasional prosedur karena itu akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu mematuhi K3. Pekerja harus mematuhi aturan K3 yang ada seperti menggunakan alat pelindung diri lengkap dengan sarung tangan, safety helmet, kacamata, masker, dan lain-lain agar terhindar dari kecelakaan kerja. Dan yang keempat itu melakukan maintenance atau pengecekan. Mengecek secara berkala apakah mesin-mesin masih layak digunakan atau perlu diperbaiki bahkan diganti agar terhindar dari resiko cedera. Simpulan dan saran. 1. Kondisi lingkungan tempat kerja yang memengaruhi K3 di PT Japa Konfit Indonesia Tbk adalah penerangan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, debu jagung, dan sebagainya. Kedua, sarana dan prasarana penunjang K3 yaitu alat pelindung diri. Ketiga, kebersihan ruang tempat kerja dan ketersediaan fasilitas kesehatan di perusahaan. Berdasarkan kesimpulan, disarankan perlu adanya ketegasan kepada tenaga kerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap dan juga pemeriksaan kelengkapan APD secara langsung ke areal. Tenaga kerja yang tidak memakai APD lengkap dapat langsung diberikan surat teguran, serta para pekerja harus menaati SOP yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Santi Om. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.